Scorpio, selamat datang di channel Mariana Halo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Juni 2026 ya. Nah sebelum mari memulai bacaannya, mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Scorpio, ini dia langsung aja. Nah, ada energi dari Three of Wands di sana ya. Berikut ada energi dari Two of Swords, posisinya reverse. Kemudian ada ini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke, baik ya. Nah, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini. Jadi kalau melihat begini ya, nampak-nampaknya memang akan ada atau sudah ada upaya untuk berbaikan ya antara kamu dengan si pasangannya kamu ini. Ada upaya untuk rekonsiliasi di sini. Walaupun misalnya kalian itu tuh sudah sempat ya diem-diemannya udah sekian minggu, sekian bulan atau bahkan sekian tahun gitu ya. Atau barangkali kalian itu tuh udah sempet nih belakangan ya kemarin-kemarin hari itu tuh berantem hebat gitu ya. Seperti kayak bilang udah kita pisah, kita cerai dan sebagainya gitu ya. Ada keributan atau ada silent treatment yang cukup mampu ya untuk dilihat bahwa hal itu tuh memungkinkan terjadinya perpisahan antara kamu dengan dia. Tapi ya perpisahan yang disangka-sangka, perpisahan yang diduga-duga itu tuh ya tidak pernah terjadi. Karena itu tadi kata Mari, ternyata kalian berdua ini tuh ada niatan untuk kembali lagi mencoba rujuk ya. Kembali lagi untuk coba menjalani hubungan ini. Yang tadinya diem-dieman sudah mulai bertegur sapa. Yang tadinya marahan ya saling bentak-bentakan, ini tuh sudah mulai ngomongnya itu tuh lebih pelan gitu ya. Yang tadinya menunjukkan sikap permusuhan di sini tuh sudah ya nunjukin sikap perdamaian gitu loh ya. Nah jadi ke arah positif itu tuh ternyata masih tetap mau kalian berdua usahain gitu kalau Mari lihat ya. Jadi kok kayaknya masih mau dilampaui lah apapun itu yang menjadi isu sehingga kalian kemarin hari dalam situasi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Ada itikat baik dari kedua belah pihak kalau Mari lihat di sini ya. Nah, jadi kayak yang memang akan mendapatkan fokus lumayan besar ya dari kamu kepada hubungan ini dan dari dia juga kepada hubungan ini gitu loh. Jadi ya balik kelihatan di situ tuh ada upaya kolaborasinya. Jadi bukan hanya kayak niatan satu belah pihak saja ya mau baik-baikan, tapi ya ternyata di situ tuh kedua belah pihak gitu loh ya. Jadi kayak mencoba untuk udahlah nggak usah lagi dipermasalahkan yang kemarin-kemarin itu. Walaupun bisa aja kalian berdua itu sebenarnya sama-sama tahu gitu ya. Isu itu tuh bisa saja isu yang lumayan besar yang kalaupun itu di pura-pura ya, pura-pura ditiadakan untuk saat ini atau yang berusaha banget untuk ditiadakan saat ini. Tapi mari lihat kalian bisa itu tuh sama-sama mengerti gitu ya. Bahwa peristiwa serupa sama ini tuh bakalan bisa terjadi lagi. Bakalan bisa terulang lagi untuk kali berikutnya gitu ya. Namun walaupun demikian kalian bisa aja udahlah itu kan kemungkinannya untuk nanti. Nanti ceritanya nanti gitu ya. Kalau memang misalnya itu tuh terjadi lagi dihadapi lagi. Yang penting untuk di saat-saat ini tuh nggak boleh ceritanya ini hubungan berakhir gitu ya. Nggak boleh ini cerita hubungannya lebih panjang lagi marahannya. Nggak boleh ini cerita hubungannya lebih panjang lagi diem-diemannya. Gitu loh. Ya, jadi bisa-bisa kalian hanya sebatas melihat bagaimana keadaan saat ini ataupun dalam keadaan jangka waktu dekat saja. Gitu ya. Nggak mau lihat panjang-panjang nanti gitu ya jauh ke depan sana sekian bulan lagi, sekian tahun lagi gitu ya. Nggak mau merepotkan diri untuk sementara ini gitu loh ya.
Jadi ya masih dianggap bahwa mempertahankan hubungan ternyata itu tuh jauh lebih baik daripada langsung membubarkan ya karena marah, karena menyerah gitu ya. Nah, jadi mempertahankan dihitung-hitung lebih banyak dampak baiknya gitu ya, atau kebersamaan ini tuh dianggap lebih jauh lebih jangan dibilang jauh ya, setidaknya lebih mudah dihadapi ya daripada ketika harus masing-masing. Nah, seperti itu ya, dan ya ini juga bisa bentuk dari apresiasi. Misal dia ngecolek kamu gitu ya, seperti kayak nunjukin itikat untuk kembali rujuk lah, kamu mengapresiasi tindakannya dia gitu loh ya. Kok kayaknya nggak enak juga nih ya kalau niatan baiknya dia untuk terhubung kembali dengan kamu itu tuh kamu tolak mentah-mentah gitu ya. Atau juga demikian kalau pembacaannya dibalik ya, misalnya kamu yang duluan colek dia gitu ya, kamu yang duluan kayak mau merendahkan hati ya untuk memulai kembali interaksi gitu ya. Nah, dia juga kok kayak nganggep nggak bener rasanya jika kedatangannya kamu ini atau tindakannya kamu ini tuh langsung dinilai sebelah mata atau sama sekali tidak dapat nilai positif gitu ya. Nah, jadi ya ini kayak udahlah, karena dia punya itikat baik, ku sambut itikat baiknya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang tidak menolak secara mentah-mentah gitu loh. Ya, jadi balik bahwa niatan baik untuk berbaik-baikan itu tuh masih timbul ya dalam diri kalian masing-masing. Nah, demikian ya. Jadi ya ini juga bisa pertimbangannya, aduh nggak mau lah segampang itu juga menyerah. Ini terutama bagi yang berumah tangga gitu ya. Kok rasa-rasanya kalian bisa aja punya pendapat bahwa loh iya ya namanya rumah tangga, nggak mungkin juga dalam rumah tangga itu tuh isinya harmonis mulu ya, mesra terus itu ya. Nah, jadi kalian kayak mungkin menyadari bahwa lika-liku dalam relationship itu tuh ya pasti ada gitu ya, sebentar yo ya baik, sebentar yo berantem gitu ya, ya sama aja walaupun kalian statusnya masih pacaran, cuman bagaimana lazimnya, nah gitu ya, bagaimana lazimnya sebuah relationship di situ tuh kalian pahami, seperti itu ya. Jadi ndak mungkin mulus saja, ada sedikit terjalnya, landainya, belokan tajamnya gitu ya. Eee, jadi ya kalian bilang di sini tuh udahlah tak hadapi ajalah dulu gitu ya. Coba ajalah dulu untuk berbaikan di situ ya. Namun memang karena ini energi perbaikannya masih fresh ya, maksudnya masih baru-baru gitu ya. Jadi nampaknya Mari memang di situ tuh masih adalah kejanggalan-kejanggalannya. Jadi belum semacam akrab mesra sebagaimana ketika kalian dulu akrab mesra gitu ya. Ya masih canggung gimana tuh kalau kondisinya masih canggung gitu ya, masih kikuk di sana. Itu ya, masih ada janggal-janggalnya gitu loh. Ya, masih belum mau kayak bercandaan misalnya gitu ya, masih belum mau bertegur sapa dengan sebegitu intensnya gitu ya. Karena memang di sini tuh bisa aja masih ada yang mau dirilis dari dalam diri ini gitu ya. Nah, terutama bagi kalian yang kemarin hari itu tuh ribut, adu argumen. Jadi jangan-jangan ketika adu argumen itu tuh ada kata-kata atau kemudian ada gestur tubuh ya yang disaksikan langsung dan itu tuh udah sempat terekam dengan baik di dalam memori ya. Jadi kayak masih teringat omongan yang kemarin itu
Misalnya nih dia katain kamu, dasar kamu bau misalnya gitu ya. Ketika dia ngomong bahwa kamu bau, kamu tersinggung dong ya. Gitu ya kan. Kamu tersinggung, egonya kamu udah pasti tersinggung. Nah, jadi sensasi emosi ketersinggungan itu tuh masih ada dalam dirinya kamu. Nah, ini yang sedang berusaha untuk dirilis ya, atau itu sebaliknya. Ketika kamu misalnya bilang dia, dasar kamu ya cewek jelek, gendut misalnya. Nah, ini kan menyakitkan ya bagi cewek ya, dikatai kecantikannya dan model bodinya ya kan. Ini cewek kan paling sensitif gitu kan. Nah, jadi masih dia inget gitu loh. Masih dia inget omongannya kamu itu loh. Perasaan ketika kamu ngomongin yang seperti itu, walaupun kejadiannya katakan sudah sekian hari yang lalu, sekian minggu yang lalu, sekian bulan yang lalu, ya, tapi omongan itu tuh masih kayak jelas gitu ya, terngiang-ngiang di telinganya dia, sehingga masih membangkitkan sensasi emosi dalam dirinya dia. Nah, jadi kadang-kadang masih terserang juga, tetap rasa kesel sama kamu gitu loh. Nah, jadi nampaknya ini tuh masih butuh untuk proses ya, proses memaafkan gitu loh. Menerima, memaafkan, dan kemudian melepaskan kejadian demi kejadian yang seperti itu. Itulah ya. Nah, namun ya setidaknya terlihat terbuka lah ya, terbuka jalan untuk rekonsiliasi gitu loh. Walaupun tidak ada percepatannya ya, lambat dia progresifnya ya, dari yang punya niat melakukan langkah awal dan kemudian langsung bisa keadaan itu tuh kembali sebagaimana seperti biasanya, atau bahkan bisa tercipta ya keadaan yang lebih baik daripada yang dulu-dulu ya. Nah, jadi dia tahapannya paling tinggi itu tuh masih di nomor 2. Terbuka jalan kesempatan ada niatan rekonsiliasi ya, dari niat mengambil tindakan ya, kemudian ya langkah nomor 2-nya ini paling penting ya, hanya sampai di poin kedua ini. Belum masuk dia kepada untuk menciptakan ya keadaan yang lebih baik lagi, belum masuk gitu loh. Masih di step ke nomor 2 ini. Gitu ya, tapi ini satu hal yang baik lah ya kalau menurutnya Mari di sini ya. Nah, di sana. Jadi memang kadang-kadang juga kayak wajar ya, walaupun ditimbang-timbang, oh ini masih lebih baik untuk bersama. Masih ada ditemukan alasan-alasan untuk mempertahankan hubungan ini gitu ya. Namun kadang-kadang pemikiran itu tuh kan ya datang gitu loh ya. Pemikiran datang untuk menggagalkan niatan rekonsiliasi ini. Itu kan hal-hal wajar. Yang kita kata Mari loh, masih teringat-ingat. Ah, kemarin kamu hempas piring di depan matanya aku. Kamu pikir aku gak kaget apa? Nah gitu ya. Ah, kamu ini tuh nakal, ya, emosian. Nah, omongan-omongan negatif dalam pikiran itu tuh terkadang masih mau ini tuh datang gitu ya. Ini terutama dilihat dari si pasangannya kamu gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya dia itu tuh ya sabar dulu lah ya kamunya. Sabar dulu kamunya untuk menunggu aku ini tuh benar-benar bisa merilis nih ya. Ngelupain ini apa kejadian yang kemarin. Soalnya ini tuh bisa agak-agaknya riuh gitu ya. Misalnya gini lah, walaupun kamu gak marah-marah, kamu gak yang kayak dengan sengaja hadir depannya dia tapi silent treatment, tapi kan bisa aja di situ tuh tindakannya kamu kemarin kabur contohnya gitu ya, ngacir kamu entah kemana, kamu ngilang, gak ada menyampaikan alasan ke dia kenapa kamu menghilang gitu ya. Nah, jadi kan masih ada juga rasa was-was dari si pasangannya kamu ini gitu loh.
rasa was-was itu tuh masih masih kuat gitu ya, walaupun niatan rekonsiliasi sudah ada gitu ya. Entar nanti kamu itu tuh di dibiasakan lagi ada dalam hidupnya dia, nanti ngacir tiba-tiba lagi kamunya. Nanti dia gigit jari lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi masih dibayang-bayangi lah intinya ya. Walau niatan baik di sini tuh ada, apresiasi akan niatan baik satu sama lain itu tuh ada, sambutan baik satu sama lain di sini tuh untuk berbaikan ada. Namun tidak bisa juga dipungkiri bahwa rasa takut itu ya, rasa takut dalam hubungan menjalani hubungan ini tuh kembali ya ternyata masih ada. Nah, seperti itu ya. Dan ada beberapa kok kayaknya ini sorry aja ya. Macem ada di situ tuh mari tangkep terutama dari kaum Scorpio ya. Apa kamu ini tuh sebenarnya sedang punya motif ini? Sedang punya motif kamu ke dianya. Motifnya itu tuh sesungguhnya ada juga motif yang agak-agak kurang eloknya nih kalau Mar lihat ya. Misalnya begini, motifnya kemudian oke, hubungan ini tuh dilanjutkan. Hubungan ini tuh terus dijalani, tapi aku nggak mau lagi seperti yang dulu gitu ya. Dia hanya aku jadikan sebatas permainan aku saja. Gitu. Ya. Dia hanya aku jadikan, aku hanya melanjutkan hubungan ini tuh sampai aku ketemu dengan seseorang yang aku rasa lebih match dengan aku. Nah, ini juga bisa nih. Gitu loh. Jadi tulus sepenuh hati menjalani hubungan. Nah, ini nih, ini yang belum mari nampak ya. Ini yang belum mari nampak. Gitu loh. Tulus dengan sepenuh hati. Datang dengan motif jangka panjang yang lebih baik. Gitu ya. Nah, jadi kamu katakan misalnya kalau ini tuh masih status pacaran. Ya udahlah, kalau pacarannya dengan dia aja sampai aku bosen. Gitu. Atau sampai aku ketemu sama yang lebih selaras dengan aku. Gitu. Sampai aku puas sama dia. Nah, gitu. Masih kuat di sana kalau mari lihat. Ya. Kayak semacam ya masih enak aja dengan orang ini gitu ya. Masih ada kamu nampak di situ tuh. Akhirnya bisa jadi menengok benefit kamunya. Gitu ya. Nengok benefit, nengok keuntungan jadinya kamu dalam hubungan ini. Jadi bukan lagi kayak dengan semangat hubungan ini tuh dijalani kembali, tapi diusahakan dengan hal yang lebih baik gitu. Belum nyampe ke situ maksud dan tujuannya. Setidaknya untuk sampai tanggal 14 bulan Juni 2026 ini ya. Setelah tanggal 14 Juninya ya bisa-bisa aja udah aku serius aja lah dengan orang ini. Ya kan bisa-bisa aja. Namanya manusia ya. Dan lagian ini tuh kan pembacaannya hanya sampai tanggal 14 Juni 2026 doang. Kan seperti itu ya. Nah, kalau kamunya itu tuh punya niatan yang demikian ya, itu tuh kan bisa dikategorikan sebagai niatan yang agak-agaknya egois juga ya. Nah, jadi niatannya kamu itu secara intuitif terbaca ini sama si pasangannya kamu. Gitu loh. Makanya nggak usah heran kemudian ketika kata Mari bahwa dianya itu tuh masih butuh waktu untuk merilis ya ingatan, sensasi-sensasi yang kemarin hari. Sebab kecerdasan dirinya itu tuh ya, kecerdasan diri itu tuh kan ya salah satunya adalah intuisi ya. Intuisinya dia itu tuh pasti masih akan mempengaruhi dia karena memberikan signal gitu ya. Bahwa ini tuh kok kayaknya masih belum beneran aman untuk dijalani. Gitu. Ya, sana. Jadi, nah,
Jadi yang kayak makanya lambat tadi kata Mari untuk progressive relationship ini tuh lebih baik gitu ya. Baiknya hanya sebatas sampai di masih mau terhubung kembali gitu loh. Kedua belah pihak gitu ya. Hanya sampai di situ aja dia porsi baiknya gitu ya. Selebihnya masih belum belum menjanjikan juga lah ini. Belum menjanjikan juga ini tuh nasib baik dalam hubungan ini. Maksudnya nasib baik itu tuh artinya long term ya, sampai ke pernikahan misalnya ya kalau kalian masih pacaran. Atau kemudian hubungan ini tuh adalah satu hubungan yang akan dijalani sampai akhir hayat gitu ya. Ya belum tentulah ya. Keadaan akan memang benar-benar bisa diusahakan dengan baik ya belum tentulah. Nah, seperti itu ya, setidaknya untuk saat ini teropongan dari Mari membaca situasi kamu dengan dia rentang 7 hingga 14 bulan Juni 2026. Oke, baik ya. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini ya, hadir energi dari Aries, berikut Scorpio, hadir energi dari Sagittarius, ada Capricorn di sana ya. Masuk energi dari Libra, Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.